Shalom. Selamat pagi. Marilah kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa hari ini kami atau kita sudah diberikan istirahat dengan baik. Setelah tadi malam kita istirahat dan tidur dengan baik. Dalam renungan ini akan kami beri judul Kapanpun Beritakanlah Kabar Baik. Hari ini hari Sabtu 20 Juli 2024 dalam ibadah doa pagi. Bapak Ibu Saudara kasih yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa surga, kami bersyukur atas hari ini Engkau sudah memberikan waktu, kesempatan pada hari ini sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini dalam renungan jam doa pagi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan renungan terambil dari Markus 13 ayat 10 yang berbunyi, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Nah, pada Markus 13:10 ini terambil dari terjemahan baru. Perlu kita ketahui atau sudah kita ketahui bersama bahwa Injil adalah suatu kabar baik, yaitu kabar baik itu harus diberitakan untuk mengimbangi kabar dunia yang setiap saat mendatangi kita sejak bangun pagi hingga menjelang tidur malam. Kabar dunia atau kabar buruk mendominasi hati dan pikiran kita. Jika setiap hari pikiran kita akan terganggu karena diisi oleh kabar dunia, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah kita melakukan hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Karena itu kita harus berjuang setiap hari memberitakan kabar baik kepada lingkungan kita dan orang lain agar menghasilkan kebaikan bagi orang lain di sekitar kita. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah mengapa kita harus memberitakan Injil? Ada beberapa alasan mengapa kita harus memberitakan Injil, yaitu yang pertama, supaya karya Allah Kristus untuk penyelamatan manusia melalui kasih karunia Allah didengar oleh setiap orang berdosa, sehingga tidak ada seorang pun yang akhirnya binasa karena tidak mendengar selain daripada mereka yang memang dekil hati dan menolak keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kisah para atau maksudnya dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 dari Rasul Paulus yang menulis sebagai berikut. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, di sini artinya dalam surat Paulus tersebut kita harus berani, harus mau diutus, harus ada orang, karena di sini yang menyerukan kabar keselamatan itu harus mendapatkan keselamatan. Pasti yang mendengar akan diselamatkan. Tapi bagaimana akan diselamatkan kalau tidak ada yang memberitakan, tidak ada yang menyampaikan? Jadi artinya keselamatan di dalam
dan melalui Yesus Kristus telah menjadi keselamatan yang terbuka bagi semua orang. Tetapi berita Injil tersebut harus diceritakan, dijelaskan, dan diajarkan pada orang berdosa, termasuk kita juga yang sekitar kita yang belum percaya. Maka dari itu, di sini harus disiarkan, harus diberikan penjelasan, baik atau tidak baik waktunya. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, kenapa Injil tadi juga harus disampaikan? Kedua, karena Injil merupakan suatu rahasia yang perlu dibukakan, dibeberkan atau dinyatakan pada umat manusia yang berdosa tadi, sehingga mereka dapat mengetahui dan memahaminya dengan baik. Nah, ini sangat penting. Kalau hanya dengar-dengar dari orang yang bukan dari sumbernya, maka orang-orang yang berusaha tadi pastinya akan tersesat, ya, tidak akan mendapatkan jawaban yang dimaksud, yaitu keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Nah, di sini juga Paulus menulis, "Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuh hati kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 25 sampai 28 yang baru saja dibacakan. Jadi, Injil merupakan suatu rahasia Allah dalam arti tidak semua umat manusia mengetahui dan tidak semua orang dapat memahaminya. Karena sifatnya rahasia, maka itu di sini rahasia itu namun rahasia itu dipercayakan oleh Allah kepada umat tebusan Allah, yaitu orang yang sudah percaya dan diselamatkan, yaitu kita semua yang sudah atau yang sudah mengaku percaya itu bisa memberitakan karena sudah memahami, bisa dikatakan sebagai murid Kristus zaman sekarang. Juga Injil tadi harus kita beritakan itu karena juga harus yang ketiga, karena dalam hikmat dunia manusia tidak mengenal Allah. Nah, oleh sebab itu Injil merupakan hikmat Allah, harus diberitakan dalam arti uraikan dan disampaikan kepada manusia, sehingga dengan mendengarkan Injil pikirannya dapat dibukakan dan ia mengenal Allah. Paulus menulis bahwa oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohannya pemberitaan Injil dalam 1 Korintus 1 ayat 21. Nah, jadi melalui pemberitaan Injil yang diuraikan dan dijelaskan dengan kata-kata, maka orang berdosa yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman saat ini sehingga tidak mengenal Allah, dapat mengenal Allah dan diselamatkan apabila kita mau menjelaskan dan memberitakan dengan tepat. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, lalu berita Injil harus diberitakan. Untuk yang keempat, karena iman yang menyelamatkan orang berdosa timbul dari pendengaran akan Injil dan bukan timbul dari perbuatan kasih dan contoh hidup yang saleh secara khusus. Tapi Paulus berkata,
Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Di sini apa artinya? Dengan mendengarkan Injil, yaitu firman yang keluar dari mulut Kristus sendiri yang dijelaskan melalui kata-kata oleh penginjil, maka orang berdosa dapat beroleh iman sejati, dan dengan demikian ia dapat diselamatkan dan mau mengaku percaya, karena seperti tadi yang dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 yang di awal tadi sudah disampaikan. Jadi harus ada yang pergi memberitakan. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, maka orang berdosa dapat beroleh iman sejati, dan dengan demikian ia akan diselamatkan. Karena itu, nih yang penting, teruslah beritakan Injil kepada semua orang yang di mana saja dan kapan saja, agar kehidupan kita menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Nah, demikian yang kami sampaikan. Renungan firman Tuhan yang singkat ini kiranya dapat menjadi tambahan penjelasan bagaimana kita harus bersandar pada Tuhan Yesus, bersandar bagaimana firman itu harus selalu diberitakan sesuai dengan amanat agung, pergi dan beritakanlah kepada semua bangsa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, kiranya kita sukses selalu, Tuhan berkati, selamat bekerja. Akhir kata, beritakanlah firman Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus, kapan dan dimanapun, baik atau tidak baik waktunya. Demikian renungan singkat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman ini yang singkat ini dan keterbatasan waktu. Kami bersyukur bisa merenungkan bagian firman tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.